Keluhannya apa ya, Dek? Akhir-akhir ini saya sering merasa kelelahan, Dok. Coba saya periksa dulu ya. Baik, Dok. Kamu sering malas makan ya? Kok dokter tahu sih? Iya, kamu jadinya makanya sakit perut, nggak ada tenaga, makanya kamu kelelahan. Iya, Dok. Nah, lain kali banyak makan ya. Baik, Dok. Sekarang saya suntik aja ya biar cepat sembuh. Hah? Suntik, Dok? Aku takut. Nggak apa-apa, nggak sakit kok. Pelan-pelan, ya. Beneran? Iya, jangan tegang ya. Aduh, sakit. Nah, sudah selesai kan? Udah, Dok. Iya. Seru juga ya main dokter-dokteran. Iya, bener banget, Kak. Tapi kayaknya kita udah kelamaan deh, Kak. Itu sekolah minggunya udah mau mulai. Hah? Maaf ya adik-adik, kakak lupa. Ya udah, Kak, kalau gitu ayo kita mulai sekolah Minggu di rumah aja. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Halo adik-adik, Apa kabarnya nih? semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik suka main dokter-dokteran gak sih? Kayak Kak Vio dan Kak Tere tadi. Kalau Kak Tere sih suka jadi dokternya. Nah, pas banget Kak. Di firman hari ini, kita akan mendengarkan cerita tentang dokter yang luar biasa. Hah? Luar biasa. Hebat ya, Kak? Iya dong, siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Wih, keren. Nah, adik-adik pasti udah pada penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman hari ini, kita berdoa dulu. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku turut segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ingin mengucap syukur kehadirat-Mu, karena atas berkat-Mu,
kami dapat istirahat dengan baik tadi malam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan baik dan sehat. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai kegiatan sekolah minggu online kami ini. Kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami dalam kegiatan sekolah minggu online hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah berdoa dan sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, dan siapkan hatinya. Bab 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara,
Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi makan anak itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik semua, kira-kira adik-adik tahu nggak ya, kalau misalnya adik-adik sakit, papa dan mama akan bawa adik-adik kemana ya? Iya, betul. Papa dan mama akan membawa adik-adik ke dokter atau ke rumah sakit supaya bisa diperiksa, kemudian diberikan obat supaya adik-adik semua cepat sembuh. Nah, adik-adik tadi sudah dengar Injil Tuhan kan? Ayo tebak, ada berapa orang yang disembuhkan pada Injil hari ini? Iya, betul. Ada 2 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada Injil hari ini. Yang pertama adalah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan yang kedua adalah anak Bapak Yairus. Keduanya ini sudah sakit keras dan sangat lama. Bahkan orang-orang banyak mengatakan mereka sudah tidak dapat sembuh. Ada juga yang mengatakan anak Bapak Yairus telah meninggal. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut dan percaya saja." Dan karena percaya, maka kedua orang tadi disembuhkan. Dan banyak lagi orang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua juga harus seperti itu ya. Jangan takut dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak akan terlambat memberikan adik-adik pertolongan kapanpun dan dimanapun adik-adik berada, dengan cara berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua. Terima kasih Kak Meta sudah membagikan firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak akan mengajak adik-adik bermain labirin. Sudah ada yang pernah main? Ayo kita mulai. Nah, setelah ini akan menggambar labirin. Adik-adik harus memilih jalan yang benar. Ada 3 jalan. Jalan 1, jalan 2, dan jalan 3. Adik-adik harus memilih jalan yang benar supaya sampai ke tempat tujuan. Ayo.
tetap jaga kesehatan ya, supaya minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Nah, mari kita akhiri sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, terima kasih sudah memberkati sekolah minggu hari ini. Semoga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berani dan tidak takut. Karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Ini doa kami dengan perantara Putramu, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah, yang sekarang tetap setia mengikuti sekolah minggu dari rumah. Hari ini adalah minggu biasa ke-13 dan episode yang ke-60. Hari ini Yesus itu menyembuhkan anak Yairus, orang ibu pendarahan, dan juga membangkitkan anak mati seorang prajurit. Oleh karena itu, kita semua harus punya semangat agar kita, Yesus selalu datang untuk menyembuhkan kita, menguatkan kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik semua, pastor akan memberikan berkat untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.